bersama yang akan ditemani oleh Bunda Yurlin, Bunda Novi, Bunda Weni, dan Bunda Seri. Nah, hari ini kita akan belajar ada beberapa materi kita Bunda ya yang kita akan belajar hari ini. Namun sebelum kita belajar kita harus berdoa dulu. Semuanya kan sudah hafal doanya ya? Sudah Bunda. Iya. Oke, kita sama-sama akan berdoa dalam bentuk bahasa Inggris. Kita mulai. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, Amen. Oke, nah kita sudah berdoa dan sebelum kita masuk dalam materi kita akan bernyanyi dulu Bunda. Yeay. Kita akan menyanyikan lagu Udara Cerah. Tapi ini kita gerakkan dengan tepuk tangan dengan cara seperti ini. Kita tepuk tangan 1 kali, 1, baru kita tepuk paha 2 kali. Bisa ya? Bisa. Contohnya 1. Oke, bisa? Bisa Bunda. Dan jangan lupa kakinya disentakkan ya, supaya lebih semangat, supaya bergerak dan lebih semangat belajar. Kita mulai. Udara cerah berlangit biru. Udara cerah berlangit biru, ingin aku bersenang-senang bersamamu, bernyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas yang segar seperti ini. La 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 la, hati sukacita. La 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 la, hati gembira. La 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 la, hati sukacita. La 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 la, hati gembira. Tepuk tangan. Oke, kita sudah menyanyi, pasti sudah tangannya sudah mulai panas, sudah mulai segar. Sekarang kita mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kita sama-sama ucapkan 2, 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, itu ayat hafalan kita. Sebelum minggu kita belajar ya dengan 2 ayat hafalan. Nah, sekarang masih ingat tema kita minggu ini? Masih Bunda. Iya, tema kita masih dengan rekreasi. Dan subtema kita adalah perlengkapan rekreasi. Nah, itu dia materi kita yang akan kita pelajari selama 1 minggu ini ya. Iya, dengan subtema perlengkapan rekreasi. Nah, kemarin kita sudah belajar kalau di tempat rekreasi itu tempatnya ramai ya, banyak orang, jadi kita harus hati-hati di tempat rekreasi. Dan ingat pesannya Bunda, kalau di tempat rekreasi itu kita harus menjaga kebersihan. Kita samakan yang di rumah dengan di tempat rekreasi dan di sekolah. Kalau ada yang buang sampah sembarangan harus ditegur, bilang ini tempat rekreasi, harus dijaga dengan bersih karena semua tempat rekreasi itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi supaya kita bisa merawat tempat rekreasi dengan baik, menghargai ciptaan Tuhan, tidak boleh sembarangan membuang sampah, apalagi mencoret-coret tempat rekreasi, itu tidak baik. Nah, kita mau masuk di materi kita. Sebelumnya kita masuk, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Prosper, Taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Oke, sudah siap belajar? Dan kita akan masuk di materi kita yang pertama. Di sini Bunda akan menceritakan fungsi dan dari setiap perlengkapan rekreasi dan nama-namanya, kemudian kapan kita pakai perlengkapan rekreasi. Nah, Oke, yang pertama adalah topi head. Nah,
tapi ini digunakan saat kita pergi rekreasi di tempat yang cuacanya panas, dan ini melindungi kepala kita dari sinar matahari kalau kita berada di pantai atau di atas gunung. Dan kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan saat kita mengadakan rekreasi di gunung juga, dan saat cuaca yang dingin ya, ini fungsinya untuk menghangatkan tangan kita dari cuaca yang dingin. Kemudian ada jaket. Jaket ini digunakan untuk melindungi tubuh kita saat kita dalam kedinginan dan saat kita mengadakan perkemahan di gunung atau dimanapun kita melaksanakan rekreasi. Dan kemudian ada sepatu shoes. Sepatu ini digunakan saat kita pergi rekreasi mau ke gunung. Nah, ini gunanya untuk melindungi kita ya dari batu atau dari benda-benda yang tajam atau dari cuaca panas. Nah, kemudian ada handuk towel. Ini digunakan saat kita selesai berenang atau kita berenang di pantai atau di kolam renang. Ini digunakan untuk melap badan kita dari air. Dan kemudian ada ini adalah pakaian renang ya, swimsuit. Ini digunakan saat kita berenang di pantai atau di kolam renang. Ini melindungi tubuh kita atau menutup tubuh kita. Dan kemudian ada pelampung float. Nah, ini digunakan saat kita atau membantu kita saat kita mau berenang di kolam renang atau di berada di pantai. Kemudian ada senter, flashlight. Nah, ini digunakan pada saat kita mau rekreasi atau kita mau pergi ke goa atau ke gunung atau pada saat kita camping. Ini digunakan untuk memberikan sinar ya waktu malam. Kemudian ada uang, money. Ini digunakan untuk membayar tiket atau membeli makanan untuk rekreasi dimanapun kita berada. Kemudian yang selanjutnya adalah jreng-jreng. Nah, ini adalah minuman. Minuman ini digunakan saat kita rekreasi, saat kita haus dan kita akan minum minuman ini. Dan berikutnya ada makanan, food. Nah, makanan ini kita persiapkan menjadi bekal kita pada saat kita pergi melaksanakan rekreasi di gunung, di pantai, di manapun kita berada. Kemudian yang berikutnya adalah tas atau bag. Nah, ini digunakan untuk menyimpan barang-barang atau makanan dan perlengkapan kita saat mau pergi rekreasi ya. Bag, tas, bag. Dan kemudian ada ring, ada umbrella, payung. Payung ini digunakan juga saat kita pergi rekreasi dimanapun, dan ini melindungi kita dari sinar matahari atau panas matahari. Dan sama dengan hal dengan kacamata eyeglass. Nah, ini berfungsi untuk melindungi kita dari pancaran sinar matahari ya di daerah yang panas atau yang ada sinar mataharinya. Kemudian ini adalah kamera. Kamera ini berfungsi untuk mengambil gambar atau momen ketika kita berada atau melaksanakan rekreasi bersama keluarga atau dengan teman-teman. Nah, itu dia alat dan fungsi berbagai macam perlengkapan ya yang digunakan saat pergi rekreasi. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua. Di sini kita akan dipandu oleh Bunda Yurlin, dan kita akan pandu untuk masuk di materi yang kedua. Oke, silakan Bunda Yurlin. Oke Bunda, terima kasih. Oke, sama-sama. Halo anak-anak. Hai Bunda. Oke, saat ini kita akan masuk dalam materi kita yang kedua. Di sini Bunda ada menyiapkan beberapa angka. Ada angka 10, ada angka 9, ada angka 1, dan beberapa angka lainnya yang Bunda siapkan. Nah, caranya bermain adalah Bunda akan memperlihatkan contohnya. Ini angka berapa anak-anak? Angka 1 Angka Bunda. 1, pintar sekali.
Kemudian kalian nanti akan mengambil benda apa saja jumlahnya? Satu. Nah, saat ini Bunda akan ditemani oleh Bunda Weni untuk melakukan permainan atau pembelajaran ini. Silakan Bunda Weni. Oke, Bunda. Oke. Sekarang Bunda akan memperlihatkan angka. Tada. Wow. Angka berapa? Itu ya. Angka berapa Angka ya? 4. Oke, silakan Bunda Weni mengambil benda 4. 1, 2, 3, 4. Wow, apakah sudah cocok? Cocok. Oke, teman-teman. Sekarang angka berapa ini? Wow, angka berapa itu ya? Angka Tiga. tiga. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oh, pintar sekali. Sudah betul? Betul. Oke, lanjut. Angka berapakah ini? Angka berapa itu Bunda ya? Angka berapa ya? Wah, itu angka 7. Oke, angka 7. Sekarang ambil bendanya 7 buah. Ayo. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, terlihat semua. Yeay. Ada 7 ya. Sudah bisa? Bisa, Bunda. Oke, jadi nanti orang tua atau kakak kalian bisa membantu kalian memperlihatkan angka dan kalian akan mengambil jumlah benda sesuai dengan angka yang diperlihatkan. Bisa, Nak? Bisa, Bunda. Oke, itu adalah materi kita yang kedua. Sekarang kita masuk dalam materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Bunda siapa? Bunda Wenwen. Bunda Wenwen. Ada namanya Bunda Wenwen? Bunda Weni. Oh, Bunda Weni. Silakan Bunda Weni. Oke, terima kasih Bunda. Nah, sekarang kita akan belajar dari buku Smart Plus Science. Saya semua ambil bukunya, buku Smart Plus Science. Kalau sudah, kita buka di halaman 3. Ayo buka bukunya di halaman 3. Kalau sudah, mari kita perhatikan bukunya. Wow, di bukunya ada gambar apa ini ya? Gambar apa? Lagi main perosotan, Bunda. Iya, betul sekali. Mereka lagi bermain Perosotan. Iya, perosotan. Siapa yang senang main perosotan? Oh, saya, Bunda. Iya, senang ya main perosotan. Nah, di sini ada gambar berapa anak? 2. Ada 2 Anak. Ada 2 anak, ada yang berseluncur dan ada yang naik di atas. Nah, kira-kira yang dia berseluncur dia anak perempuan atau anak laki-laki? Perempuan. Oh, anak perempuan. Nah, jadi nanti kalian akan melingkari gambar anak yang meluncur lebih dahulu. Bisa? Bisa. Iya, yang mana gambar yang meluncur lebih dahulu di sini, Bunda? Yang perempuan. Iya, yang perempuan. Jadi nanti kalian akan lingkari gambar anak yang meluncur lebih dulu. Bisa ya? Bisa. Bisa. Nanti kalau sudah gambarnya bisa diwarnai biar gambarnya lebih bagus lagi, lebih menarik lagi. Bisa ya? Oke, Bunda, bisa. Oke, nanti jangan lupa kalau sudah dikerjakan bukunya, difoto dan dikirim ke Bunda. Iya, dikirimkan ke Bunda supaya Bunda bisa lihat pekerjaannya kalian. Bisa ya? Bisa. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke materi kita yang Empat. Silakan Bunda. Siapa ya? Bunda siapa yang mau bawakan materinya ya? Bunda Novno. Oh, Bunda Novi. Bunda Novi.
materi kita yang keempat. Ini adalah materi kita yang terakhir. Nah, di materi kita yang keempat ini kita akan bermain juga dan sambil belajar. Nah, di materi kita ini kita akan mengambil sebuah benda, kemudian kita akan memindahkan benda tersebut dengan cara kita merangkak lewat terowongan, atau kita bisa di sini Bunda memakai meja ya. Jadi nanti kita akan melewati kolong meja kemudian mengambil benda ya. Nanti Bunda Seri akan membantu Bunda untuk mempraktekkan cara kita mengambil dan memindahkan benda dari sana ke meja di tempat sini dengan melewati kolong meja ya, merangkak lewat terowongan. Oke, bisa? Bisa. Oke, kita hitung Bunda Seri ya. 1, 2, 3. Yeay, Bunda Seri sedang membawa kotak pensil. Ya, jadi begini caranya nanti ya. Ya, wow, hebat sekali Bunda Seri ya. Oke, jadi nanti bisa dilombakan dengan saudaranya di rumah. Jadi nanti bisa dibuat 2 atau 3 ya. Jadi dilombakan. Jadi siapa yang dapat, siapa yang duluan, dia juaranya. Bisa? Bisa. Oke deh, itu materi kita yang keempat dan materi kita yang terakhir. Nah, sekarang Bunda akan memanggil Bunda Weni dan Bunda Yurlin. Ayo Bunda. Oke anak-anak, nah itu adalah materi kita. Hari ini ada 4 materi. Yang pertama, tadi kalian kita telah belajar nama perlengkapan, kemudian apa fungsinya dan kapan kita menggunakan peralatan itu. Kemudian yang kedua, tadi kita telah belajar mengambil benda sesuai dengan angka, ya, sesuai dengan angka yang diperlihatkan. Nah, di situ juga kita bisa belajar cara berhitung. Kemudian yang ketiga kita belajar dari buku, dan yang keempat kita latihan motorik dengan melalui rintangan jalan di bawah kolong meja sambil membawa benda. Nah, semuanya kalian masih semangat? Semangat. Oke, kita tepuk semangat lagi, tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan Kasper. Aku hebat, aku pintar, tampil beda. Ganti gaya. Gaya pakai topi. Gaya memakai payung. Gaya memakai kacamata. Gaya memakai kamera. Gaya difoto pas di gunung. Tepuk tangan. Oke, sebelum kita menutup video kita, pembelajaran kita hari ini, kita akan kembali mengucapkan ayat hafalan 1 minggu ini. Dari mana? Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Oke, kita ucapkan sama-sama. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, ingat nasihat Bunda 1 minggu ini, kita harus tetap menjaga kebersihan, baik itu di tempat rekreasi dan dimanapun kita berada. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, istirahat yang baik. Kemudian jangan lupa minum air. Kemudian jangan lupa kalau keluar pakai masker. Bisa? Bisa. Oke. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kita kehidupan.
Nah, sebelum kita menutup video kita akan berdoa. Semua ambil posisi berdoa. Kita ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, Amen. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok di hari Jumat. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.